guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dengan channel Makci. Kejap-kejap, macam tuh. Hai semuanya sahabat online family Makci, apa kabar anda semua guys? Makci harap semuanya sentiasa sehat, selalu dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin, amin. Indonesia sekarang ini sudah menjadi negara yang lebih maju lagi, yang lebih berkembang lagi, dan di sana banyak sektor pangan-pangan yang berlimpah ruah yang akan mencukupi segala kebutuhan rakyat Indonesia, termasuklah beras ya guys ya. Indonesia itu sekarang ini dipenuhi dengan hasil pertanian yang luar biasa di sektor pangan, yang dimana mereka bisa mencukupi beratus juta rakyat Indonesia untuk mencukupi segala kebutuhan baik di sektor beras, jagung, minyak, semua segala kebutuhan kehidupan sehari-hari Indonesia mampu mencukupinya karena di sana sektor pangannya sangat berkembang pesat, luar biasa banyak dan mencukupi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kali ini kita akan melihat bagaimana Malaysia minta impor beras dari Indonesia tetapi ditolak oleh Menteri Pertanian Indonesia, dan Jepang heran melihat bibit padinya di Indonesia. Kok boleh ya setahun itu boleh 3 kali panen? Masa sih ya guys ya? Wow, ini sebenarnya cara ataupun strategi daripada pemerintah Indonesia yang mengakali ataupun mencari solusi bagaimana supaya beras di Indonesia itu tidak pernah putus dan selalu cukup untuk kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Kita akan melihat video ini daripada channel Info Awi Bisana. Seperti biasa macam tadi punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link tuh, sama-sama kita support channel ini. Oke guys, marilah sama-sama kita dengarkan beritanya. Let's go. Mari kita lihat, ini dia. Sektor pertanian Indonesia saat ini sedang berada dalam masa transformasi yang luar biasa. Bagaimana tidak? Yang sebelumnya dalam beberapa dekade ini, kita mengimpor beras jutaan ton. Namun sekarang, Indonesia berhasil swasembada beras sendiri. Bahkan, swasembada beras Indonesia sebenarnya jauh lebih cepat daripada target, di mana sebelumnya target swasembada beras yaitu tahun 2029. Artinya, akselerasi pertanian kita, khususnya beras, 4 tahun lebih cepat dari target awal. Kami dipanggil beliau, Pak Amran, Pak Mintan, bisa nggak swasembada 4 tahun? Bisa, insya Allah. Amran Sulaiman, ini Bapak Menteri Pertanian Indonesia. 45 hari, turun menjadi 1 tahun. Tak hanya itu, beberapa negara pun saat ini sudah melirik Indonesia sebagai penyedia pangan di negaranya. Salah satunya yaitu negara tetangga kita, Malaysia dan Jepang. Menteri Pertanian juga Jepang secara eksplisit telah meminta Indonesia untuk mengekspor beras ke negaranya. Namun, permintaan ini ditolak oleh Menteri Amran lantaran Indonesia masih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Iya, benar banget Di sisi lain, Jepang kagum dan mengapresiasi kemampuan Indonesia karena bisa panen 3 kali dalam setahun. Selain itu, panen Jepang 3 kali dalam tengah setahun mengembangkan varietas tanaman baru yang nantinya harapan mereka bibit-bibit tersebut bisa ditanam di Indonesia. Dengan kata lain, Jepang ingin Indonesia menjadi mitra strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Nah, lantas bagus banget sih kalau ada kerjasamanya Indonesia, sehingga Jepang, negara dengan basis teknologi dan R&D yang sangat maju, bisa tertarik pada negara kita. Dan apakah benar Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia? Penasaran? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas lebih dalam lagi. Mari kita lihat, apakah Indonesia boleh menjadi lumbung pangan di dunia? Meskipun Indonesia telah menuai prestasi yang gemilang dalam bidang pangan, bahkan jauh melampaui target awal, tapi faktanya saat ini banyak sektor yang belum dioptimalkan. Misalnya, produksi pupuk yang masih lebih tinggi daripada kebutuhan, sehingga kita masih harus impor dari negara lain. Selain itu, di beberapa daerah tertentu belum menemukan jenis bibit yang cocok, sehingga banyak program food estate yang mengalami kegagalan. Ditambah masalah penguasaan teknologi yang belum dikuasai oleh masyarakat umum, khususnya para petani rakyat. Jadi, sebenarnya program swasembada pangan ini tidaklah mudah. Nggak gampang seperti omongan orang yang meremehkan program food estate. Apalagi, saya pribadi kebetulan anak petani. Dan saya jamin 100 bahkan 1000% lahan yang belum pernah ditanami, atau bahasa gampangnya babat alas, waktu pertama kali ditanami tidak akan langsung berhasil. Kenapa?
Karena petani nggak tahu masalah apa yang dihadapi. Contohnya, pertama, lahan baru biasanya belum memiliki struktur tanah yang ideal atau cukup subur untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Lahan baru kalau nggak gersang ya rawa. Kemudian yang kedua, bibit yang digunakan belum tentu cocok dengan iklim yang ada di lokasi. Ditambah lagi, lahan baru seringkali banyak penyakit tanaman dan petani belum tahu penyakitnya apa. Kenapa? Ya karena masih baru, belum pernah nyoba. Nah, setelah beberapa minggu atau beberapa bulan setelah ditanam, barulah ketahuan itu penyakit apaan. Terlihat dari ciri-cirinya. Jadi, kalau ada lahan baru bisa langsung berhasil, itu menunjukkan dedikasi yang luar biasa, semangat yang luar biasa, dan pendekatan yang diambil berbasis penelitian. Makanya, kalau ada kabar panen di luar Jawa, utamanya lahan baru, saya pribadi sangat mengapresiasi, karena saya pribadi paham kalau mereka pernah mengalami kegagalan yang berulang. Sekali lagi, kegagalan yang berulang, hingga menemukan metode dan komposisi bertani yang tepat. So, kalau ada yang teriak-teriak food estate gagal, yakin 1000% dia bukan orang yang pernah terjun di pertanian. Kalau orang yang pernah terjun ke pertanian langsung, nggak bakalan ngomong seperti itu, karena sudah tahu kondisi yang dialami oleh para petani yang pertama kali menanam di lahan yang baru. Nah, saat ini, Indonesia mengalami surplus beras yang sangat signifikan, hingga 3,1 juta ton, dan bulan depan, Mei 2025, diperkirakan ada tambahan surplus hingga 1,6 juta ton. Kalau kalian melihat angka ini sudah cukup puas, tunggu dulu. Karena ternyata potensi produksi padi Indonesia jauh lebih besar dari yang kalian kira. Lahan pertanian padi Indonesia saat ini sekitar 10 juta hektar. Dan bulan April 2025, Indonesia telah memanen padi seluas 1,3 juta hektar dengan estimasi produksi mencapai 7,5 juta ton gabah. Itu artinya hasil panen per hektar sekitar 5,7 ton gabah. Nah, ternyata Menteri Pertanian telah menargetkan luas tambah tanam minimal mencapai 1,6 juta hektar. Itu artinya target Indonesia bisa panen sekitar 9,2 juta ton gabah. Dan itu hanya dari penambahan luas lahan saja. Belum lagi peningkatan produksi dari bibit unggul yang dihasilkan oleh peneliti-peneliti dari berbagai universitas di Indonesia. Misalnya, bibit padi varietas 9G yang dikembangkan oleh IPB, Dr. Hajrial Aswidi Nur. Bibit ini mampu memproduksi gabah kering hingga 11 ton per hektar. Bisa bayangkan, selain itu, ada juga Sertani 13 yang dikembangkan selama 35 tahun oleh Profesor Nyentrik Suronodanu. Bibit Sertani 13 mampu memproduksi padi hingga 13 ton per hektar. Dan masih banyak lagi bibit-bibit hasil penelitian unggul lainnya. Seperti Impari 32, Impari 42, BSHS 6H, Intani 602, dan lain-lain. Bayangkan, jika semua petani menanam dengan bibit unggul ini, maka hasil pertanian nasional kita mencapai tingkat yang luar biasa. Produksi yang lebih tinggi tidak hanya akan memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang ekspor yang lebih luas, mendukung ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Benar banget. Nah, saat Koperasi Merah Putih nanti resmi berjalan, dana desa rencananya akan dialihkan untuk pembiayaan petani, sehingga petani bisa mendapatkan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan benih unggul ini, entah itu melalui pinjaman ataupun subsidi. Karena pilot projectnya sudah ada di beberapa tempat, seperti di Desa Ngororo, Kabupaten Konawe, Merauke, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan KUR atau Kredit Usaha Rakyat hingga 300 triliun. Nah, kredit ini bisa digunakan untuk kaleng-kaleng ya pemerintah Indonesia dan pengadaan alat mesin pertanian. Problem padi bukan cuma pada saat tanam, tetapi juga pasca panen. Rendemen padi Indonesia saat ini masih terbilang buruk, hanya sekitar 50%. Bahkan ada yang di bawahnya. Jika dibandingkan dengan negara lain, misalnya seperti Thailand, rendemen mereka sudah 69,1%, sedangkan Vietnam 66,6%. Itu artinya Indonesia kehilangan sekitar 10%
atau 412.000 ton beras di setiap bulannya. Ini bukan karena padinya, tetapi karena mesin penggilingan padi yang sudah uzur. Rata-rata penggilingan padi di jalur Pantura itu merupakan sisa-sisa orde baru, sehingga penggilingan padi ini sudah selayaknya diperbarui. Ya, benar Maka banget. dengan semua kombinasi optimasi berupa tambahan luas lahan, bibit unggul, dan revitalisasi mesin penggilingan, potensi produksi beras Indonesia bisa mencapai 14,5 juta ton per bulan, Wow, atau 6 banyaknya. kali lipat dari kebutuhan pangan seluruh penduduk Indonesia. 6 kali Jadi, lipat. apa yang dikatakan Presiden Prabowo, Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia, sebenarnya itu bukan sekedar wacana. Kalau Indonesia betul-betul ingin membangun ketahanan pangan, bayangkan 14,5 juta ton per bulan, itu bisa ngasih makan 1,6 miliar orang, bro. Wow. Penduduk Asia Tenggara saja itu cuma 680 juta, masih ada lebihnya tuh. Maka melihat potensi Indonesia ini, sangat wajar jika Jepang sangat tertarik menjadikan Indonesia sebagai mitra strategisnya. Makanya, saat ini Jepang tengah mengembangkan varietas tanaman baru yang tahan terhadap iklim panas, angin kencang, bahkan badai sekalipun. Bibit-bibit ini nantinya mau ditanam di Indonesia. Artinya apa? Jepang terlihat mulai mengandalkan pertanian Indonesia untuk menyuplai kebutuhan pangan mereka. Dan ini bukan kata saya, bro, tapi kata Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Mr. Itotaku. Nah, kesimpulannya, bagi yang meremehkan food estate, mungkin dia belum paham kompleksitas pertanian. Butuh waktu, bro. Kegagalan di beberapa tempat itu sudah pasti dirasakan. Siapapun yang menjalankan programnya, pasti ada yang gagal. Tetapi, Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, itu bukanlah mimpi. Prestasi saat ini, seperti swasembada beras, surplus beras, hingga minat negara lain, adalah bukti transformasi nyata dari negara kita. Nah, bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju jika Jepang dan dengar-dengar nih Cina juga menjadikan Indonesia lumbung pangan bagi negara mereka? Dengan kata lain, mereka mungkin akan berinvestasi di sektor pertanian di negara kita. Sekaligus, mereka juga akan mengembangkan teknologi pertanian di negara kita. Apakah ini kabar baik? Ya, kalian bisa jawab sendirilah. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah. Nah, itulah tadi guys, sudah kita saksikan sama-sama bahwa Indonesia mampu menjadi lumbung beras dunia, lumbung pangan di dunia ya. Karena sudah kita lihat sama-sama dengan segala perencanaan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo bersama dengan Menteri Pertanian. Kalau semuanya berjalan dengan lancar, insya Allah Indonesia bisa menjadi negara pengekspor beras terbesar di dunia ya guys ya. Kita boleh lihat tadi walaupun belum sepenuhnya berjalan, tetapi Indonesia sudah mampu menghasilkan berapa juta ton beras ya untuk setiap bulannya. Apalagi kalau sudah semuanya berjalan dengan lancar, maka Indonesia mampu menghasilkan sampai 14 juta poin berapa juta ton tadi beras, itu mampu menghidupi ataupun memberikan makan miliaran orang di dunia ini ya. Sementara apalagi di Asia baru dikatakan tadi berapa 600 juta umat manusia, tetapi Indonesia mampu menghasilkan 14 juta ton lebih beras selama 1 bulan setiap bulannya gitu ya guys ya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi lumbung pangan terbesar di dunia, Masya Allah. Namun makcik tertarik dengan pernyataan Bapak Menteri Pertanian Indonesia, di mana beliau menolak permintaan Malaysia, di mana Malaysia minta impor beras dari Indonesia untuk mencukupi kebutuhan rakyat Malaysia ya, tetapi beliau menolak. Beliau mengatakan untuk memprioritaskan stok dalam negeri dulu, memprioritaskan kebutuhan rakyat Indonesia dulu, baru negara lain gitu ya guys ya. Mantap ya pendirian daripada Bapak Menteri Pertanian Indonesia ini. Beliau menolak permintaan dari negara Malaysia karena beliau ingin mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia dulu. Dan sebaliknya juga, semoga
pemerintah Malaysia ini pun cepat mengambil tindakan supaya rakyat Malaysia tidak kekurangan beras juga ya guys ya. Dan apapun kita doakan yang baik-baik saja untuk Indonesia. Semoga semua perencanaan daripada Bapak Presiden Prabowo semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan pastinya Makcik sangat mendukung apabila Indonesia boleh bekerja sama dengan Jepang untuk meningkatkan penghasilan sumber pangan di dunia ini ya guys ya, karena Jepang sangat tertarik melihat pertanian di Indonesia ya, dan mereka sangat heran kenapa boleh di Indonesia itu boleh 3 kali panen dalam setahun. Itulah taktik daripada pemerintah Indonesia, ataupun mereka berpikir keras bagaimana caranya mereka mencari solusi, bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan panen dalam setahun itu 3 kali. Mereka mencari cara supaya boleh menghasilkan padi yang berlimpah ruah, beras yang berlimpah ruah untuk kebutuhan rakyat Indonesia. Begitulah ya guys ya. Apapun semoga nanti kerjasama Jepang dengan Indonesia bisa berjalan dengan lancar guna membangun sumber pangan terbesar nanti di dunia ini. Yang penting kita doakan saja yang terbaik dan kita dukung apa yang terbaik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk kemajuan perekonomian Indonesia. Kita harus mendukung dan kita mensupport apa yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo. Semoga kedepannya negara Indonesia boleh menjadi negara yang lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, dan boleh menjadi sumber ataupun lumbung pangan terbesar di dunia. Amin, amin. Terima kasih untuk Anda semuanya karena sudah menonton video Makcik dari awal sampai habis. Minta maaf di atas segala kekurangan video Makcik, dan Makcik minta maaf juga apabila pendapat Makcik tidak sependapat dengan Anda ya guys ya. Setiap orang memiliki hak untuk memberikan pendapat. Anda pun bebas memberikan pendapat. Silahkan memberikan pendapat di ruang komentar. Oke guys, terima kasih untuk Anda semuanya. Kita akhiri saja videonya sampai di sini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.